Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 23. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir juga akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara dan saudariku yang kekasih, kini kita masuk bagian 3 dari tema kekhawatiran manusia. Sebenarnya apa yang sering atau paling dominan menjadi sumber kekhawatiran manusia? Mengapa Tuhan mengawalinya dengan menyebutkan 2 hal, yaitu tentang makanan dan tentang pakaian? Benarkah bahwa 2 hal inilah yang sering menjadi sumber dari kekhawatiran manusia? Bukankah perihal makanan dan pakaian untuk hidup saat ini, khususnya di sekitar kita, sudah tidak menjadi problem lagi? Masih relevankah firman Tuhan tentang makanan dan pakaian sebagai sumber kekhawatiran ini untuk masa kita yang sekarang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di beberapa bagian dunia, masalah makanan dan pakaian masih menjadi masalah serius. Mereka yang wilayahnya dilanda bencana kekeringan masih dikhawatirkan dengan menipisnya atau bahkan tidak adanya bahan makanan. Juga mereka yang hidup di wilayah konflik bisa jadi lebih parah, sehingga bahkan mereka tidak memiliki pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Kenyataan ini di satu sisi hendaknya membuat kita tidak lagi mempersoalkan apa yang tersedia pada meja makan kita. Tidak menangisi bahwa pakaian kita itu saja yang ada di lemari kita, melainkan dengan prihatin menunjukkan perhatian kita kepada mereka yang berkekurangan. Kenyataan bahwa di tempat kita masalah makanan dan pakaian sudah tidak menjadi persoalan lagi. Mungkin ini bisa dipahami orang secara umum. Kita bersyukur bahwa ada makanan yang tersedia untuk mengisi perut kita setiap hari, dan ada pakaian yang bisa kita pakai untuk menutupi tubuh setiap saat. Namun meski semua itu telah tersedia, ini tidak berarti orang lepas dari kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Kebutuhan akan makanan dan pakaian memang sudah tidak menjadi persoalan. Tetapi ternyata kini masalah tidak berhenti, melainkan kian berkembang, di mana justru orang suka mempersoalkan makanan yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh Tuhan, atau pakaian yang sudah diberikan, yang kini sudah tersedia di lemari pakaian mereka. Alih-alih mereka bersyukur, namun yang terjadi, mereka terus menggerutu tentang makanan yang mereka anggap kurang memenuhi selera, atau tentang pakaian yang tidak bisa memuaskan mereka untuk tampil oke mengikuti tren yang sedang berkembang. Ini adalah kecenderungan manusia secara umum, di mana orang menjadi mudah lupa dan tidak peka, dan juga kemudian tidak bersyukur. Yang pertama, orang mudah lupa bahwa Tuhan sebenarnya terus merawat mereka agar tetap hidup. Tuhan tidak pernah lalai atau bosan menyediakan makanan untuk makhluk hidup yang telah diciptakannya. Kemudian yang kedua, orang tidak peka bahwa Allah mengasihi mereka lebih dari yang mereka pikirkan. Allah memberi bahkan sebelum mereka meminta. Dan yang ketiga,
manusia tidak bersyukur, melainkan terus menuntut. Secara tidak sadar, orang sering memanfaatkan Allah untuk memenuhi nafsu kedagingan mereka. Makanan bukan dijadikan sebagai sebuah sarana untuk hidup, melainkan dijadikan tujuan. Jika makanan telah dijadikan sebagai tujuan, maka manusia ibarat mengejar fata morgana. Karena nafsu atau keinginan manusia untuk memuaskan diri dengan makanan tidak akan pernah berhenti. Sementara daya tarik makanan di sekitar kita, jenis atau menu makanan baru, restoran-restoran modern akan terus menggoda. Kalau sudah demikian, maka yang terjadi manusia bukan lagi hanya khawatir tentang apa yang hendak dimakan, tetapi juga khawatir tentang bagaimana saya akan makan. Mereka khawatir kalau makanan mereka tidak bisa menunjukkan gengsi atau kelas tertentu. Khawatir tidak bisa ikut nimbrung ketika orang-orang bicara tentang wisata kuliner terkini dan lain-lain. Kemudian berangkat dari kekhawatiran ini, mereka akan terus menekan diri mereka untuk memikirkan segalanya, untuk memenuhi hasratnya demi makanan yang sebenarnya tidak perlu mereka khawatirkan. Saudara dan saudari yang terkasih, kita masih akan melanjutkan bahasan ini pada edisi berikutnya. Pesan awal dari renungan ini adalah jangan kita mempersoalkan apa yang telah Tuhan sediakan untuk kita, melainkan bersyukurlah dan nikmatilah itu dengan sukacita. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketentraman. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.